Jika kalian mendengar gaci-gaci, suara ini menandakan bahwa kalian sudah terlambat. Dia akan mengangkatmu, lalu menggigit kepalamu atau bagian tubuhmu lain, lalu meminum darahmu. Halo guys, selamat datang di channel aku, Isan Atlis. Jadi kan sekarang lagi musim hujan ya, terus banyak terjadi bencana-bencana alam di daerah sekitar Indonesia. Aku harap kalian selalu dalam keadaan safety dan juga ngejaga kesehatan kalian saat di rumah. Pada kesempatan kali ini, aku akan ceritain kalian tentang urban legend hantu yang ada di Jepang. Mungkin sebagian dari kalian akan ngerasain sensasi yang menakutkan, mencekam, dan juga ngebuat kalian gak bisa tidur mungkin pada malam hari saat melihat gambar-gambar yang akan aku sajikan nanti. Jadi tanpa banyak basa-basi, mari kita simak videonya. Yang pertama ada Kuchisake Onna atau wanita bermulut robek. Konon, legenda ini bermula pada era Heian, tahun 794 hingga 1185. Diceritakan bahwa ada seorang wanita yang amat sangat cantik dan mempesona. Ia adalah istri dari salah seorang samurai. Namun dia angkuh pada kecantikannya tersebut, membuat dia melakukan perselingkuhan, sehingga membuat suaminya marah, lalu merobek mulutnya dari telinga kanan hingga telinga kiri. Arwahnya bergentayangan, yang selalu mencari validasi tentang kecantikan dirinya dengan menanyakan, "Watashi kire, apakah aku cantik?" Jika kalian bertemu dengan Kuchisake Onna, dia akan menanyakan kalimat tadi, yaitu, "Watashi kire, apakah aku cantik?" Jika kalian menjawab tidak, dia akan membuat mulut kalian robek seperti dirinya yang dilakukan oleh suaminya kepada dirinya. Namun jika kalian jawab, "Iya, kamu cantik," dia akan membuka maskernya, memperlihatkan wajahnya yang sangat menyeramkan dengan mulut yang robek. Lalu bertanya kembali, "Bagaimana dengan sekarang? Apakah kamu masih tetap cantik?" Jika kalian menjawab iya, dia akan mengikuti kalian hingga ke rumah kalian, lalu membunuh kalian dengan cara yang berbeda dari yang orang pada umumnya tahu. Namun jika kalian menjawab tidak, dia akan ngelakuin hal yang seperti yang tadi. Dia akan merobek mulut kalian dari sisi kanan hingga kiri telinga kalian. Jadi sebenarnya dia ini nggak jelas juga ya. Dia bakalan tetap ngebunuh apapun yang terjadi, apapun kita jawabnya. Tapi orang-orang berpendapat bahwa ada cara yang bagus banget untuk mengelabui Kuchisake Onna ini, yaitu dengan cara tidak usah menjawab pertanyaan dia. Seperti dia menjawab, "Watashi kire, apakah aku cantik?" Kan diam aja, kayak acuh aja gitu saat dia nanya. Jadi dia bakal bingung, kok ini orang nggak jawab kali gitu ya. Membuat kalian jadi ngerasa nggak ada dia gitu. Jadi setelah itu dia akan bingung, kalian bisa lari saat dia merasakan kebingungan. Yang kedua ada teke-teke. Legenda teke-teke ini berasal dari tragedi yang nyata yang disebut-sebut terjadi pada era Showa, yaitu tahun 1929 hingga 1989. Versi paling terkenal dari legenda teke-teke ini berasal dari seorang gadis SMA yang terjatuh di rel kereta. Lalu saat dia mencoba kembali naik, kereta melaju lalu menabrak dirinya hingga membuat dirinya terbelah menjadi dua bagian. Kemudian arwahnya bangkit dan marah. Lalu dia menghantui orang-orang sekitar dengan suara yang berbunyi teke-teke, yaitu gesekan antara siku tulang dan juga aspal. Legenda ini sering diceritakan kepada siswa-siswa di sekolahan agar mereka tidak bermain di rel kereta api karena sangat membahayakan. Jika kamu bertemu dengan teke-teke ini, dipercaya dia akan berlari dengan sangat cepat. Tapi bukan berlari seperti manusia ya, dia akan berlari dengan ngerangka atau gimana, karena hanya pakai tangan mungkin, karena dia hanya setengah bagian. Diceritakan bahwa dia akan berlari dengan sangat cepat sampai kalian nggak sadar kalau dia udah di depan kalian. Dia akan membawa senjata tajam seperti sabit atau pisau atau benda tajam lainnya. Jadi kalian nggak tahu ya apakah ada orang yang selamat saat berjumpa dengan teke-teke tadi.
Yang ketiga ada hanakosang atau hantu wanita toilet. Asal-usul hanakosang ini terbagi menjadi beberapa versi. Yang pertama yaitu tentang Perang Dunia Kedua. Ada seorang siswi yang melakukan persembunyian saat terjadinya serangan udara. Lalu ia ditemukan mati karena bom tadi. Yang kedua adalah tentang kekerasan rumah tangga. Ada seorang wanita yang kabur dan bersembunyi di toilet lalu tak pernah kembali. Yang ketiga tentang pembunuhan. Seorang wanita diculik saat bermain petak umpet, lalu ditemukan dalam keadaan yang tak bernyawa di bilik toilet. Karena toilet umum di Jepang, toilet sekolahan di Jepang, memiliki hawa dan arsitektur yang sangat seram, cerita ini berkembang pesat di kalangan siswa-siswa yang ada di sekolahan, lalu membuat si anak kosang ini menjadi populer. Jika kamu ingin bertemu dengan anak kosang, kamu perlu mengetuk 3 kali bilik ketiga yang ada di sekolah atau dimanapun, mungkin di WC umum mungkin. Lalu kamu memanggilnya anak kosang, lalu dia akan menjawab hai seperti itu. Diceritakan beberapa cerita menceritakan dia hanya menakuti saja, namun cerita yang lebih seram, ia akan menarikmu secara paksa lalu kamu tak akan pernah kembali. Yang keempat ada Hakamanto atau jubah merah. Legenda Hakamanto ini berasal dari cerita kuno tentang roh kuno yang mendiami sebuah toilet. Pada catatan folklore era Edo tahun 1603 hingga 1868 ada sebuah cerita tentang Akahanten, yakni roh berjubah yang menghantui sebuah toilet tradisional Jepang. Lalu pada abad ke-20, cerita ini berkembang menjadi seorang lelaki tampan berjubah yang menawarkan pilihan kertas merah atau kertas biru. Cerita tentang Hakamanto ini menjadi populer karena dulunya toilet-toilet Jepang itu terletak di luar bangunan dan juga gelap, ngebuat cepatnya perkembangan tentang cerita-cerita horor. Jika kamu bertemu dengan Hakamanto, ia akan menanyakan pertanyaan kertas merah atau kertas biru. Jika kamu menjawab merah, kamu akan disayat hingga kamu berlumuran darah. Namun jika kamu menjawab biru, kamu akan dicekik hingga tubuhmu berubah menjadi kebiruan. Jika kamu menjawab warna yang lain, kamu tidak akan selamat. Jadi satu-satunya cara adalah tidak menjawabnya lalu lari secepat-cepatnya. Yang kelima ada Yuki-onna atau disebut dengan wanita bersalju. Legenda Yuki-onna ini sudah dikenal sejak masa periode Muromachi pada tahun 1336 hingga 1573. Ceritanya bermula dari daerah-daerah pegunungan bersalju seperti Niigata, Nagano, dan juga Tohoku. Dalam folklore kuno, diceritakan bahwa Yuki-onna ini merupakan roh wanita yang meninggal saat badai salju, roh penjaga hutan, atau makhluk supranatural yang mendiami tempat tinggal kabut salju. Yuki-onna ini digambarkan datang pada malam-malam bersalju, membunuh pendatang dengan nafas yang membekukan. Diceritakan dalam versi lain, ia juga dapat jatuh cinta pada manusia, namun akan terungkap saat tubuhnya meleleh karena panas. Jika kamu bertemu dengan Yuki-onna, kamu akan merasakan hawa dingin yang dapat memabukkanmu. Lalu nafasnya bisa dalam sekejap merasuk ke dalam tubuhmu hingga kamu membeku. Tapi dalam versi lain, jika kamu tidak terlalu lama menatap wajahnya Yuki-onna ini, kamu akan dibiarkan pergi. Jadi seberusaha mungkin gak usah menatap dia ya saat berjumpa dengannya. Yang keenam ada Gasadokuro
atau kerangka raksasa. Legenda Gasadokuro berawal dari cerita peperangan di era Heian. Gasadokuro ini berawal dari cerita tentang prajurit yang mati kelaparan dan tidak dimakamkan dengan layak. Arwah-arwah mereka berkumpul menjadi satu entitas kerangka yang berukuran 15 meter. Nama Gasadokuro berasal dari gachi-gachi, yakni suara gesekan tulang. Gasadokuro ini akan muncul pada tengah malam, lalu mencari manusia untuk digigit dan dihisap darahnya. Cerita tentang Gasadokuro ini berasal dari desa-desa atau tempat-tempat yang pernah menjadi medan peperangan. Ketika Gasadokuro ini muncul, ia akan muncul pada keheningan malam, seringnya pada tengah malam. Jika kalian mendengar gachi-gachi, suara ini menandakan bahwa kalian sudah terlambat. Dia akan mengangkatmu, lalu menggigit kepalamu atau bagian tubuhmu lain, lalu meminum darahmu. Dikatakan bahwa perlindungan yang dapat diambil untuk menangkal Gasadokuro ini adalah mantra dari pendeta Onmyoji. Namun legenda mengatakan banyak dari mereka yang tidak selamat. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang urban legend hantu yang tadi udah kita saksikan? Apakah kalian ingin mencari mereka di Jepang? Tulis di kolom komentar. Lalu jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian mendapatkan video-video menarik lainnya. See you in the next video. Bye-bye.